Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema kita, yaitu bisakah kita menyangkal kasih Kristus. Terdapat dalam Roma 9, kita akan buka dan kita akan baca. Saya akan membacakan buat kita semua Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain yang untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Roma 9 ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Ayat 23 justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah disiapkannya untuk kemuliaannya. 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya, bukan hanya antara orang Yahudi, tapi juga di antara bangsa-bangsa lain. Hari ini, di dalam konsep berpikir manusia, seringkali kita beranggapan bahwa Allah itu tidak adil. Sebenarnya, keadilan itu tidak bisa disamaratakan. Kita berpikir kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, maka seluruh bangsa Israel itu diselamatkan. Tidak. Firman Tuhan mengatakan banyaknya jumlah bangsa Israel bagaikan pasir di lautan, tapi yang diselamatkan hanya sisa-sisanya. Hari itu di dalam Roma 9, Paulus menulis hatinya sangat sedih sekali. Dia rasanya ingin mati. Dia sangat bersedih. Kalau bisa dia ingin tukar keselamatan itu akan diberikan kepada bangsanya. Tetapi Paulus sadar bahwa keselamatan itu adalah hak Allah. Kita akan berbicara. Keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Pemberian Allah bukan berasalkan dari jerih lelah kita. Bukan berasalkan dari kepintaran kita atau talenta kita, bukan karena kesucian hati kita. Keselamatan Allah adalah semata-mata hak Allah untuk memilih manusia. Jadi kita tidak punya jerih lelah di dalam hal ini. Keselamatan adalah anugerah yang cuma-cuma yang Tuhan berikan. Walaupun bangsa Israel kala itu mendapat privilege, mendapatkan suatu prioritas yang luar biasa secara lahiriah. Di sana Mesias lahir, ada Taurat, ada janji-janji Allah di sana. Tetapi bangsa Israel tidak percaya adanya Mesias yang lahir. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah umat yang dipanggil dan dipilih mendapatkan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita dengan gratis, dan tidak perlu kita berjerih lelah. Tapi jangan salah, bukan berarti kalau kita sudah menerima keselamatan yang besar itu kita berleha-leha saja, tidak perlu melakukan segala sesuatu. Anda salah, ya. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ada banyak orang berpikir, kira-kira letak keadilan Tuhan itu di mana ya? Ada pertanyaan saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Jika Allah sudah memilih mereka, itu bisa gagalkah? Jika Allah sudah berfirman bahwa bangsa Israel adalah umat kesayangannya, jika Allah telah memilih, bagaimana mungkin pilihan Allah menjadi gagal? Nah, ini yang seringkali dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak mempercayai Injil, tidak mempercayai Allah. Bapak Ibu perlu percaya bahwa kita semua ini adalah ciptaan, dan Tuhan itu penciptanya. Pencipta dan yang diciptakan itu jelas berbeda jauh. Jika dikontraskan kehinaan sebagai manusia dengan Allah sang pencipta, itu
berbeda jauh. Maka kata Paulus, hai engkau manusia, mengapakah engkau, ya kan begitu ya Bapak Ibu ya, hai engkau manusia, kenapa engkau mempertanyakan hal itu? Haknya Allah memilih. Tidak perlu Allah memilih harus minta persetujuan dari Bapak Ibu. Kita ingat waktu Adam pertama kali diciptakan, tidak perlu Allah tanya kepada Adam, hai Adam, besok kamu tak berikan tulang rusuk ya, namanya Hawa. Kan enggak ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa semua otoritas itu datangnya dari Allah. Dia Allah yang berdaulat, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah Yahweh, Dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan kita ini adalah makhluk ciptaannya. Dengan kemahakuasaan Allah, Dia tahu bahwa manusia diciptakan itu ada yang memang termasuk benda-benda kemurkaan, ada yang termasuk benda belas kasihan. Benda belas kasihan itu adalah benda di mana dalam arti manusia diciptakan itu diselamatkan karena anugerah. Ada sebagian orang itu memang merupakan benda kemurkaan. Tuhan menegarkan hatinya. Karena diberitakan Injil sebagaimanapun mereka tidak akan pernah percaya. Menegarkan hati bukan berarti Tuhan berbuat menaruh kejahatan itu di hati Fir'aun misalnya. Bukan. Fir'aun memang saat itu memang diambil kekangnya biar hatinya yang jahat sudah diloskan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau Anda orang yang dipilih, orang yang dipanggil dalam kasih karunia, keselamatan yang besar itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita ingat misalnya ada musim kemarau yang panjang sekali gitu ya, panas dan gerah ya. Di sana kekeringan ya, sulit mendapatkan air, tiba-tiba hujan turun. Wah, segarnya, sejuknya pasti manusia bilang terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Biarlah anugerah salib Kristus itu tidak hanya sebagai sejarah yang usang bagi kita, tetapi itu kita akan ingat setiap hari bahwa keselamatan yang Tuhan beri, salib Kristus, karena pengorbanan Tuhan di atas kayu saliblah kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan apa-apa, kita berjana kehinaan, kita bejana yang dibentuk tetapi tidak mulia Bapak Ibu. Kita bejana yang penuh dengan kekurangan. Ingat seorang penjunan, dia akan membentuk tanah liat itu. Dia akan membentuk sebuah bentuk sesuai dengan yang diinginkannya. Tidak mungkin si tanah liat tadi protes kepada sang penjunan. Demikian juga kita tidak bisa mendikte Allah. Manusia itu penuh dengan segala kekurangan. Maka kita sebagai umat yang diciptakan, kita harus taat kepada pencipta kita. Kita patut bersyukur sekali kepada Allah karena cintanya Allah. Hubungan kita antara manusia dengan Tuhan sudah diperbaiki. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa membeli anugerah Tuhan? Tidak bisa kita membeli anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Anugerah Tuhan itu tidak diperjualbelikan. Andaikan seandainya beli, saya tidak kuat untuk membelinya ya Bapak Ibu ya. Tapi anugerah Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri, itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Tetapi setelah kita menjadi anak-anak Allah, ingatlah, Abraham memang secara jasmani punya anak dua, Iskak dan Ismail. Tetapi yang disebut anak Abraham secara rohani adalah Iskak. Ingat, Ribka mempunyai anak Esau dan Yakub. Tapi yang dipilih adalah Yakub. Di sana Allah mengatakan, aku membenci Esau, mengasihi Yakub. Bukan berarti membenci dalam arti Allah lebih memprioritaskan Yakub karena dia adalah bangsa pilihan. Kita ini orang-orang yang sudah dipilih dari segala penjuru dunia, ribuan orang, miliaran orang. Kita termasuk orang yang patut bersyukur kepada Allah. Kita mengenal salib Kristus,
hubungan kita dengan Allah telah diperbarui, bagaikan hubungan yang anak dan orang tua. Maka setelah kita menerima keselamatan itu, kita tidak boleh berleha-leha, kita tidak boleh bersantai-santai hidup sembarangan. Kita harus hidup dengan bijaksana. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan pernah buang keselamatanmu dengan hal-hal yang sia-sia. Mungkin jabatan, mungkin kekayaan, atau mungkin pasangan hidup. Bapak Ibu, kesulitan hidup datang menekan kita sehingga kita bisa melepaskan iman kita. Tapi jangan pernah anggap remeh kasih karunia Tuhan. Ingat, Tuhan itu menanggung sangat besar segala kemurkaannya untuk menghukum benda kemurkaan. Tetapi dia menahannya, menahan dengan sangat banyak. Menahan sangat banyak berarti dia berusaha tidak menghukum dahulu supaya manusia itu bertobat. Apalagi kita umat yang dikasihinya. Berarti kita mendapatkan kasih karunia yang luar biasa, yang lebih besar, melebihi dari segalanya. Tapi kita harus ingat, Tuhan itu kasih dan Tuhan punya murka. Kita harus bijaksana dalam menjalani hidup. Kita harus berhikmat dalam menjalani kekristenan di hari-hari akhir ini. Kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana Anda dapat mulai bergantung pada kemurahan hati Allah? Setiap hari saya menjawab. Saya ingin kita semua yang mendengar channel saya, setiap hari kita berharap kepada Tuhan. Kita menaruh harapan kita hanya kepada Bapa di surga. Menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan pernah Anda tergelincir dengan pengajaran-pengajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka mulailah hari ini. Lakukanlah hubungan intim dengan Allah. Ada hubungan pribadi antara Allah dan pencipta yang diciptakannya, pencipta dengan yang diciptakannya. Kita anak-anak Allah harus berinteraksi dengan Allah. Saat kita bertemu dengan Allah, akan ada pembaruan di dalamnya. Saulus dulu belum bertemu dengan Tuhan, selalu inginnya itu membunuh orang-orang Kristen, merasa dirinya, oh dia itu pengkhianat, mari kita bunuh, begitu ya. Tetapi setelah dia ketemu Tuhan, dia ganti namanya menjadi Paulus, jadi pengikut Kristus, jadi rasul memberitakan Injil. Setelah dia bertemu Yesus Kristus, ada pembaruan budi, ada Roh Allah yang tinggal di dalam dia, yang selalu membuat dia semangat untuk memberitakan Injil. Karena dia sadar keselamatan itu butuh diberikan kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Keselamatan Allah untuk siapa? Ya, untuk kita, Bapak Ibu. Kita harus memberitakan Injil supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bagaimana cara memberitakan Injil? Saya bukan orang yang pandai berbicara, Ibu. Saya pemalu misalnya. Tapi Bapak Ibu, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, kita bisa memuliakan Tuhan. Ingat, di dalam kehidupan kita ini surat yang terbuka, yang dibaca orang. Jadi apapun yang kita perbuat dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, dalam pola pikir kita, itu biarlah menyukakan hati Allah. Ya, kita ingat Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya atas manusia, atas keselamatan kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam memilih Anda. Jika pilihan Allah ada pada kita semua, kita harus bersyukur. Dan kita akan gunakan itu sebijaksana mungkin. Kita akan hidup sama seperti Kristus. Hidup melayani sesama, berbuat baik dengan sesama. Jangan suka berseteru dengan tetangga kanan dan kiri. Kita patut bersyukur. Kalau dengan ngerumpi membuat kita bertengkar, ya nggak usah ngerumpi gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak punya hubungan relasi dengan tetangga. Tapi kita ngomong say hello ya. Kalau tetangga membutuhkan, kita menolong gitu.
Tapi tidak perlu sampai kita mengetahui dalam kehidupan keluarganya, mengurusinya, sehingga nanti terjadi pertengkaran dan sebagainya. Ingat, kasih Allah, anugerah Allah tidak bisa terbantahkan oleh apapun. Kita diselamatkan bukan karena jerih lelah kita. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan memberikan belas kasihan kepada siapa yang mau Dia beri. Jadi haknya Allah. Allah berdaulat. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Kita akan beritakan Injil. Kita akan membawa nama Kristus di kuliah kita, di sekolah kita, mungkin di pelayanan kita, di tetangga kanan kiri, di keluarga bahkan. Kalau Bapak Ibu sebagai keluarga Allah, hiduplah harmonis. Jangan kawin cerai, gitu ya Bapak Ibu ya. Keselamatan harus dijaga. Jangan sampai mempermalukan nama Kristus. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Hidup ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.